mau matinya karena apapun juga, jenazah ya dilihat lah. Masa nggak dilihat? Dan ini kan nggak ada apa ya? Ini kan masih anggota Polri ya, nggak ada upacara gitu ya. Bahkan keluarga diintimidasi. Apakah ini bagaimana Pak Sambo nih? Ucapan Pak Sambo sebelumnya ini yang tanggal bulan Juni ini gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang Pak Ferdi Sambo ya, dan institusi Polri. Jadi propam itu guys, itu kalau bisa dibilang itu polisinya polisi. Ya, penegakan hukum itu di polisi itu di propam. Nah kalau udah propamnya bermasalah itu kan nggak enak ya. Ya ini ada pernyataannya Pak Ferdi Sambo, kalau nggak salah ini bulan 6 lah, sekitar bulan 6, tentang ada peraturan polisi yang baru. Luar biasa peraturannya, dan Pak Ferdi Sambo ini orang yang tegas ya. Kita lihat pernyataan beliau ya. Ini beredar nih, luar biasa nih, Pak Ferdi Sambo. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh anggota, biar dia tahu itu sudah ada perpol baru. Nah ini waktu sosialisasi. Ya sudah ada perpol baru. Tekankan bahwa setelah saya sosialisasi ini segera berlaku, kamu masih main-main dengan norma yang ada, kita akan tidak tegas. Pastikan seluruh anggota Polri masing-masing satker memahami peraturan yang ada. Ditindak tegas. Masing-masing Polri, Satgas tahu peraturannya. Babi suaranya pelan. Iya, beliau tegas. Terutama perilaku yang dapat menurunkan marwah dan wibawa institusi. Lakukan tindakan tegas dan keras bagi anggota yang melanggar setelah disosialisasikannya Perpol 7 2022 ini. Siapa? Yang tidak suka itu orang-orang yang mau melanggar. Kalau orang yang mau baik institusi ini pasti tidak mau melanggar. Itu aja kuncinya. Ulangi semuanya dari kebenaran material, fakta dan data yang ada, kedepankan objektivitas, maka rekan-rekan semua akan menciptakan keadilan di mata hukum. Iya. Jadi ini beliau masalah sosialisasi peraturan polisi ya, Perpol nomor 7 tadi ya. Pokoknya Perpol itu yang tegas, jangan sampai menurunkan marwah institusi. Nah kejadian yang menimpa sekarang ini gimana itu Pak ya? Dan saya mau nanya Pak,
ini ada video yang beredar begini Pak. Nih, minta maaf nih Pak, saya sebagai rakyat nggak apa-apa kan Pak ya? Iya, nggak tersinggung kan ya? Kan saya bertanya Pak, kami ini rakyat juga merindukan keadilan yang ditegakkan oleh aparat-aparat penegak hukum. Kami ini sampai hari ini Pak, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dalam tanda kutip memperburuk citra Polri. Baru aja kejadian Pak Nikita Mirzani, ya kan? Baru aja kejadiannya itu. Ditahan sore, Maya udah keluar lagi. Alasan kemanusiaan. Sementara padahal di Indonesia ini banyak sekali manusia Pak yang juga mengalami seperti ini. Kita bahkan ada yang menyusui sampai menyusui di lapas gitu Pak. Ya, aduh. Tapi ini termasuk yang yang tegas apa enggak nih Pak? Ini tentang keluarga Brigadir J ini Pak. Kita lihat ya Pak. Jadi maksud saya ini sudah diotopsi. Kalau mau dilihat tidak ada gunanya. Karena apa? Karena kalau diotopsi itu sudah dicek satu persatu. Kalau sudah diotopsi itu nggak ada gunanya dilihat. Ini yang ngomong kepolisian ini. Dan di situ ada propam itu, yang baret biru itu kan propam itu ya. Ya, ini yang ngomong siapa nih? Kan jenazah itu walaupun sudah diotopsi, masa keluarga nggak boleh ngelihat? Apakah itu juga dalam protap Pak? Apa dalam SOP itu nganterin jenazah nggak boleh dilihat gitu? Mau matinya karena apapun juga, jenazah ya dilihat lah. Masa nggak dilihat? Dan ini kan nggak ada ini kan masih anggota Polri ya, nggak ada upacara gitu ya, bahkan keluarga diintimidasi. Apakah ini bagaimana Pak Sambo nih? Ucapan Pak Sambo sebelumnya ini yang tanggal bulan Juni ini gimana nih? Ini sekarang kejadiannya begini nih. Aduh, kita lihat dulu deh ini ya. Bekas-bekas itu sudah gitu. Maksud saya seperti itu menyarankan, dan juga hasilnya sudah ada di rumah sakit. Nanti kalau seperti yang saya sampaikan, kalau ada keberatan dari keluarga, silakan ke Jakarta, datangi rumah sakit, nanti bisa kami dokter seperti kami propam kan sudah menyampaikan. Ini kan untuk kebaikan anak kita ini. Apapun yang terjadi itu sudah ada ininya. Kenapa? Ya. Normal nggak sih? Normal nggak sih dibilangin begitu, ada jenazah begitu? Normal nggak sih? Nggak boleh ngelihat jenazah? Normal? Apakah itu sesuai dengan SOP? Gua nggak tahu nih SOP-nya gimana. Cuman ini nggak janggal gitu kita ngelihatnya, ya kan? Apa normal sih ini? Nah terus kalau sama omongan Pak Ferdi Sambo barusan yang kita lihat baru tadi ini sesuai nggak gitu Pak? Aduh. Walaupun sudah diotopsi, iya sudah diotopsi sudah ada, tapi keluarga mau ngelihat nggak boleh itu kenapa ya? Andai nggak usah berkaitan dengan otopsinya gitu, mau ngelihat wajah orang yang kita cintai terakhir kali. Ya kan? Nggak usah ada perkara tembak menembak deh. Tapi kan mau melihat wajah orang yang kita cintai terakhir kali itu wajar. Apalagi dan ini apakah sesuai dengan ketegasan Pak Ferdi Sambo tadi tentang sosialisasi Perpol? Jangan sampai menurunkan marwah Polri. Sampai hari ini waduh, ini ujian berat buat Kapolri ini. Ujian berat. Institusi Polri sekarang jujur aja minta maaf dengan segala hormat. Dalam tanda kutip lagi buruk-buruknya. Keadilan nggak ditegakkan. Rakyat udah banyak yang nggak percaya akhirnya nantinya nih. Kan begitu ya? Coba terusin dikit. Ini hari terakhir anakku ini. Biar saya lihat semua apa keadaan tubuhnya. Saya mau lihat keadaan tubuh anakku nih. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya, dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak. Izinkan saya Pak, izinkan saya mau lihat anakku ini.
Ibunya itu yang melahirkan, yang membesarkan, mau yang ngelihat dia sekolah, dia aduh Pak, hancur hati. Ini orang tua nih. Selain ibu ini ya ada kejadian tuh. Ini masih Polri sama Polri yang di KM 50 gimana? Sama keadaannya, ibu perasaan gimana? Ini ayolah Polri, ayolah Pak Kapolri, Pak Listio Sigit. Ini sebenarnya gampang kalau mau diungkap. Kalian punya fasilitasnya, Kepolisian Republik Indonesia ini hebat. Tinggal mau apa enggak gitu. Tegaknya keadilan nih. Ayo dong Pak, kami rindu keadilan. Kami ini rakyat Indonesia rindu akan keadilan. Dan kalian adalah harapan. Tapi kalau begini, habis ditangkap sore ada yang dilepas, cuman alasan kemanusiaan. Sementara di sisi lain ada ibu-ibu lain yang juga mengalami hal yang sama tapi nggak dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. Seolah-olah Pak yang manusia itu cuman yang punya duit, yang artis. Terus masalah Brigadir J ini Pak, gimana? Pak Sambo sendiri udah berbicara ketegasan. Nah ini menyangkut Pak Sambo, kenapa begini? Ayolah Polri, ayolah. Kasihan, ini kan ulah dari sebagian oknum ya. Sebagian oknum. Jangan sampai teman-teman Polri yang lain, yang lurus, yang bersih, itu kena imbasnya. Gimana-gimana seragamnya sama. Orang akan menyamaratakan. Wah itu polisi. Kalau gua pribadi enggak, ini oknum ya. Cuman ya begitu, tindakan tegas ini penting. Supaya apa? Rakyat itu percaya lagi sama Polri gitu. Jangan begini. Kalau begini terus terang Pak Listio Sigit, tanya sama semua kalian, bantu share, bantu komentar nih. Kalian komentar di bawah, masih percayakah kita sama polisi kalau begini? Padahal masih banyak polisi-polisi baik. Tinggal bagaimana para pejabat-pejabat polisi ini mau tegas, mau apa enggak. Nggak peduli, nggak pandang bulu, mau dia artis, mau dia pejabat, mau dia dari dalam institusi. Kalau salah diungkapkan, ditahan, diproses. Jangan cuman proses tajam ke satu sisi, tumpul ke sisi yang lain. Ya kan ya? Begitu ya? Makanya ayo dong Polri, semangat Polri. Kalian ini pengayom masyarakat. Jangan gara-gara ulah-ulah begini. Ayo Pak Listio Sigit, ayo dong Polri. Tunjukkan ketegasan, tunjukkan keadilan. Ini gue ngomong begini dari hati karena sayang sama Polri. Dengan tindakan-tindakan seperti ini justru memperburuk citra Polri nih. Nggak enak akhirnya. Oknum banyak banget soalnya. Kalau kita ngaji itu one day one juice. Tapi kalau Polri masa hari ini dalam tanda kutip one day one oknum dong ya. Ngopi Pak. Temen gue polisi banyak. Akhirnya kan jadi nggak enak. Ini tinggal ketegasannya aja. Ayo Polri bisa. Kita dukung Polri. Yang tegas Pak, yang tegas. Itu aja ya dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Insyaallah share ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kebayang gak gimana perasaannya ibu itu gak boleh ngelihat jenazah anaknya terakhir. Yang kemarin di KM 50 ada 6 yang juga sedih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN. Dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu. Gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.